dicalonkan sebagai cawapres. Umurnya masih 36 tahun. Gibran dianggap bocah ingusan. Gibran tidak berpengalaman, tidak mempunyai rekam jejak. Gibran anak haram konstitusi. Nah, kemudian berkembang lagi dinasti politik dan tidak beretika. Jokowi selaku pemimpin tertinggi katanya menghancurkan demokrasi. Bahkan dituduh hancurnya atau rubuhnya demokrasi di bawah rejim pemerintahnya. Apa iya akan rubuh demokrasi? Nah, pada saat debat cawapres dituduh juga macam-macam, menggunakan 3 mik lah, tidak punya etika lah, kolonial lah, songong lah, sombong, ya kan. Giliran lewat jalan, katanya si Gibran lewat jalan tol karena dia anak presiden. Anak muda yang lain tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi cawapres. Pertanyaan sekarang, kenapa cawapres dari partai lain tidak menunjuk anak muda, milenial, jadi wakilnya? Jadi salah siapa? Bahkan ada rencana Presiden Jokowi mau dimakzulkan. Ini nanti kapan kita bahas lah. Ya, pemandu nanti adalah saudara Ben Alexander, ya, dan judul kita kali ini adalah Cawapres Songong bikin kejang-kejang. Saudara, kemarin debat itu seru banget ya. Saya bikin silang ulangnya ya. Saya sampai melongo ini, saudara ya. Ini benar 3 cawapres ini songong semua, saudara. Yang satu banyak gaya, banyak tingkah, yang satu goblok yang minta ampun, yang satu belagunya minta ampun, saudara ya. Tapi apapun ya udahlah, ini nasib Anda ya. Nasib kalian yang tinggal di Indonesia punya 3 cawapres songong semua. Tapi dari yang paling songong ini, dari orang-orang songong ini, saudara ya, kita lihat ya yang songongnya paling mending, saudara ya, itu yang akan kita pilih. Tentu saja Pak Jenderal Tobing sebagai sesepuh guru Pancasila kita, ya, akan memberikan pengarahan kepada kita bagaimana memilih yang baik. Walaupun kita tahu Pak Tobing ada di pihak siapa, ya, tetapi tentu saja bukan dengan membabi buta, saudara ya. Semua ada alasannya, semua ada dasarnya, dan pengalaman beliau pribadi yang usianya sudah tidak muda lagi, tentu sudah banyak sekali pengalamannya dan melihat kecurangan-kecurangan, ketimpangan-ketimpangan sosial, dan bagaimana liciknya, intriknya, dan kekotoran-kekotoran para tokoh-tokoh negara Indonesia ini. Tapi beliau jangan khawatir, selalu ada harapan. Ya, maka dari itu kami ya menggagas Yayasan Damaris ini untuk kasih makan bangsa Indonesia. Kasih makan sekuat tenaga, saudara ya. Kasih makan, kita tiap hari kasih makan 1.000 sampai 2.000 orang ya setiap hari. Dan kita kemarin ada dapat donasi sepatu, kita beli sepatu, kita ada donasi kursi roda, kita ada donasi macam-macam ya, saudara ya. Setidaknya itulah yang bisa kita lakukan, kontribusi itu. Ya, jadi kalau Anda mau bertanya, kita ini tiap hari ini ngoceh-ngoceh ini ngomong kosong, oh enggak, kita ada kontribusinya. Setiap bulan kita kumpulkan hampir 500 juta, dan itu semuanya tidak ada 1 rupiah pun yang masuk ke rekening saya, semuanya dipergunakan untuk mengelola ini, saudara ya, yayasan-yayasan yang kita bangun. Bahkan 30% monetasi dari YouTube saya ini diberikan untuk yayasan-yayasan ini, saudara ya. Salah satu yayasannya adalah Damaris yang dibina oleh Bapak Jenderal Junias Tobing. Oke, kita nggak pakai lama, kita kasih aturannya dulu. Pak Ben Alexander kasih aturannya dulu, singkat, pada jelas, lalu kita kasih Pak Jenderal Tobing buat bicara. Silakan Pak Ben. Ya, selamat malam Bapak Ibu di seputar dunia ini, yang ada di Indonesia, yang ada di Eropa, Amerika. Kembali kita mendengarkan dari Bapak Jenderal Junias Tobing. Jadi Bapak Ibu, kami mohonkan, ya silakan kalau ada yang mau masuk ke
chat Zoom kita itu di 851 777 24545, no password. Jadi silakan kalau ada yang bertanya singkat dan padat ya Pak, kalau bisa tampak muka. Tolong dengan sikap yang sopan. Anda sopan, kami pun segan. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Nanti kami coba kumpulkan 3 pertanyaan dari tiga penanya. Nanti akan dijawab langsung oleh Pak Jenderal Purnawirawan Junius Tobing. Terima kasih Pak Paul. Silakan Pak Brigjen Junius Tobing. Waktu dan tempat kami persilakan Pak. Tapi kalau baik, kita mulai lah ya dengan paradigma. Ya, Ya. Paradigma itu harusnya dasen sama dasolen. Jadi harus ada benchmarkingnya, patokan yang standar. Bukan paradigma dasku, dasmu, aku yang benar, kamu yang salah. Nah, kita kalau paradigma secara umum itu diadaptasi dari bahasa Yunani ya. Jadi disebut bahasa Inggris disebut paradigm. Ini saya kira udah pernah saya jelaskan. Tapi kita lebih cepat aja waktulah. Nah, dalam pengertian yang lebih umum, paradigma adalah cara kita melihat dunia yang bukan berkaitan dengan pengertian secara visual dari tindakan melihat. Tapi paradigma berkaitan dengan persepsi, mengerti, dan menafsirkan untuk tujuan bersama. Nah, kita masing-masing mempunyai banyak peta ya dalam kepala kita yang dapat dibagi menjadi 2 kategori. Kita cuma mengasumsikan bahwa cara kita memandang segala sesuatu adalah segala sesuatu sebagaimana adanya atau sebagaimana mestinya. Mungkin kita menggunakan paradigma dengan memandang peta Timur Tengah sebagai sumber dari cara kita berpikir dan cara kita bertindak untuk menentukan paradigma ke-Indonesiaan dengan peta yang berbeda. Artinya, penjelasan tentang peta aspek kehidupan, Ipolexos Budankam, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bersumber dari wilayah Indonesia sendiri, tidak bisa bersumber dari cara Arab atau peta Arab gitu loh. Nah, peta yang digunakan, yang diberikan, yang dimiliki adalah peta yang salah, bukan peta yang benar. Maka kita dapat tersesat kalau kita menggunakan peta yang salah, tidak akan sampai kepada tujuan. Jadi kalau pakai paradigma Timur Tengah untuk kehidupan di Indonesia, ya nggak ketemu. Ya, ini sekarang terjadi ribut-ribut antara elit politik itu sudah masing-masing menggunakan ada paradigma Timur Tengah, ada paradigma Indonesia atau paradigma Nusantara. Kesalahan menggunakan peta dapat menimbulkan frustasi sepanjang jalan. Jadi kita ini mau menuju kemana? Kita frustasi sekarang, ribut aja. Dan membuat perbedaan sikap untuk menentukan paradigma menggunakan peta yang benar untuk mencapai tujuan bersama. Kita kan sudah punya tujuan ya, tujuan nasional. Keutuhan dan tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia ya, serta utuhnya jati diri bangsa yang Pancasilais sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau menggunakan paradigma peta yang benar, harusnya kita sampai ke tujuan bersama. Tapi kita ini banyak sudah menggunakan peta yang mana gitu loh. Peta itu, oleh karena persyaratan yang pertama, paling penting adalah keakuratan peta tersebut. Jadi peta kita itu mana? Ya, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ya khususnya pembukaan itu sebagai sumber dari cara kita berpikir dan cara kita bertindak. Sebagai gambaran, mana mungkin bisa menemukan Indonesia dengan menggunakan peta Timur Tengah. Ini hanya perumpamaan ya. Ini dalam arti luas. Stephen Covey itu cara pandang seseorang terhadap sesuatu yang mempengaruhinya. Dalam berpikir, dalam penelitian teori paradigma dapat membantu para ilmuwan untuk dapat bekerja ya dalam suatu kerangka teoritis. Baiklah, ini kita abaikan aja lah. Dalam arti luas, menurut para pakar, cara kita memahami kehidupan seperti air untuk ikan. Jadi kalau Indonesia tanpa Pancasila, ya mati ikannya. Ini kalau diibaratkan air itu adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, sedangkan ikannya ya bangsa itu. Jadi
tidak mungkin kita bisa menggunakan ideologi yang lain atau undang-undang lain. Kan konstitusi itu didirikan karena kita merdeka. Itulah pondasi kita, itulah paradigma kita. Kemudian menurut menurut Adam Smith, nah sekarang menurut Willis Harman, cara yang mendasar dalam memahami, berpikir, menilai, dan cara mengerjakan sesuatu yang digabungkan dengan visi tentang kehidupan tertentu. Nah, ini lagi. Kalau si Marilyn ini mengatakan apa? Paradigma itu kerangka kerja dari pikiran kita, skema untuk memahami dan menjelaskan aspek tertentu dari kehidupan. Nah, Joel Arthur Becker menjelaskan kerangka kerja dari skema pikiran untuk memahami dan menjelaskan aspek tertentu dari kehidupan ini. Jadi paradigma itu menciptakan atau menentukan batas-batas dan menjelaskan kepada kita atau Anda cara untuk berperilaku di dalam batas-batas tersebut agar menjadi orang yang berhasil, jadi menjadi bangsa yang berhasil. Jadi sudah jelas paradigma itu tidak jauh-jauh dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ini pendahuluan aja. Prinsip-prinsip paradigma. Kalau menurut Werner, paradigma menciptakan bahwa kita menciptakan dunia tempat kita hidup. Jadi kita menciptakan Indonesia tempat kita hidup, dan ia tunduk kepada mentalitas kita sendiri secara menyeluruh. Artinya manusia berdasarkan kerangka pikirannya menciptakan paradigma kehidupan. Kita udah jelas menciptakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, di mana manusia itu harus tunduk kepada suatu paradigma yang diciptakannya. Tapi bangsa kita saat ini membuat paradigmanya masing-masing. Nah, ini berbahaya karena tidak satu visi, tidak satu misi, tidak satu paradigma kita ini sekarang. Dapat dilihat sekarang ini pada saat mau penyelenggaraan pemilu kan kacau semua. Nah, ini prinsip paradigma menurut Joel Arthur Becker, tidak ada paradigma yang abadi di jalannya karena adanya tuntutan kekuatan perubahan. Tapi kita kan sudah berjanji, sudah sepakat bahwa amanat pembukaan konstitusi Undang-Undang Dasar 45 itu tidak boleh dirubah. Itu kesepakatan, perjanjian semua suku bangsa yang ada di Indonesia itu tidak boleh dirubah amanat pembukaan itu. Nanti kita lihat apakah sudah dirubah. Katanya kalau merubah amanat pembukaan sama saja merubuhkan negara. Ya. Paradigma baru menempatkan setiap orang yang memperhatikan paradigma lama pada resiko yang sangat besar. Semakin tinggi posisi seorang, semakin besar resikonya. Ya seperti sekarang ini Jokowi lah. Ya kan? Jokowi memang dia posisi yang paling berat, besar resikonya. Sama dengan Pak Harto. Nah, apabila tantangan baru dihadapi dengan paradigma lama, maka akan menemui kegagalan. Nah, paradigma yang terlalu kokoh, teguh kita pegang akan menjurus kepada suatu kelumpuhan. Contohnya lah ya, para kadrun ini kan kokoh sekali, jadi fanatisme dia. Nah, ini bisa menyebabkan kelumpuhan paradigma akan merugikan. Ya, kan seolah-olah konstitusi kita itu diadu-adu dengan kitab suci. Nah, ini yang fatal itu karena fanatisnya itu udah berlebihan. Jadi kelumpuhan paradigma amat merugikan karena kita tidak mampu lagi melihat, memahami, serta menikmati dunia baru. Pola pikir kita begitu terkungkung, terjerat oleh dogma yang terbentuk dan tertanam lama. Sekali ya, tanpa kita sadari akibatnya kita tidak menjadi efektif lagi. Saya mau mencoba beberapa paradigma, tapi tidak semua saya sampaikan. Undang-Undang Dasar 1045 ya dirubah, ada amandemen. Nanti kita lihat bagaimana fatalnya bagi sekarang. Nah, pemilihan langsung presiden, wakil presiden, pilkada dari tidak langsung menjadi langsung. Ya, sekarang pilkada menjadi langsung gitu loh, ya. Kemudian ini nggak usah lagi kita pikirkan, itu aja dulu. Nah, kemudian di era pemerintahan ini banyak sekali belusukan lah, revolusi mental lah, nawacita lah, trisakti pemerintah lah, presiden warga kehormatan. Nah, tapi ini lagi yang paling apa? Nah, inilah sekarang muncul lagi yang baru,
petugas partai. Apa itu petugas partai? Ya. Kemudian ini gemoy, gemik, ya kan? Presiden boleh kampanye. Nah, ini paradigma-paradigma baru. Tapi apakah benar apa tidak? Ah, itu yang harus kita kaji kan. Nah, ini masalah pemimpin nanti aja lah. Kita masuk ke apa? Nah, Nah, yang perlu kita waspadai begini. Globalization come without a ruler, but it's come with a ruler. Jadi dengan aturan, bukan sang pengatur. Jadi globalisasi datang tidak dengan sang pengatur, tetapi datang dengan aturan-aturan. Kita Indonesia ini udah, pokoknya di Indonesia ini mungkin sibuk dengan aturan saja. Lihat aja mau pemilu ini, kan sibuk dengan aturan. Ini nggak usah kita ya. Ini globalisasi itu adalah suatu konsep ya yang mengacu pada mengecilnya dunia. Nah, mengecilnya dunia dan intensifikasi meningkatnya kesadaran kita terhadap dunia secara keseluruhan. Maknanya apa? Ruang dan waktu bukan kendala lagi untuk memantau perkembangan situasi dan gejolak yang terjadi. Globalisasi juga mencerminkan mengerutnya ruang dan waktu. Bayangin dunia ini menjadi kampung sebenarnya. Ya, di balik transparansi mengecilnya dunia terjadilah intensifikasi meningkatnya kesadaran terhadap dunia sebagai satu keseluruhan yang tidak dapat dipecah-pecah lagi. Ya, tidak bisa kita ingkari begitu saja. Baik, proses globalisasi yang tidak bisa dihindari semakin lama semakin merasuk ke segala aspek kehidupan. Kalau aspek kehidupan bangsa Indonesia ya ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, suka tidak suka, senang tidak senang, siap atau tidak siap, bangsa Indonesia akan menghadapinya. Penyebabnya ya ini trading, tourism, teknologi, telekomunikasi, transportasi, intelijen, informasi, surveillance, reconnection, digital, dan metaverse. Ya, yang kita singkat ST2IRDM. Nah, ini kaitan dengan kita yang terjadi sekarang. Pergeseran paradigma terhadap amanat pembukaan konstitusi. Undang-Undang Dasar 45. Yaitu pemilihan tidak langsung melalui permusyawaratan perwakilan bergeser kepada pemilihan individu atau voting. Dampaknya kita dapat menyaksikan secara nyata setiap 5 tahun sekali penyelenggaraan pemilu selalu diiringi konflik di antara sesama anak bangsa, bahkan di antara sesama keluarga pada saat pra-pemilu, pada saat pemilu, dan setelah pasca pemilu. Jangan dikira setelah pasca pemilu damai-damai saja. Enggak, masih berlanjut terus. Itu ya. Selain itu muncul paradigma politik uang. Nah ini ya, Wanipiro yang membuat rusak karakter jati diri bangsa yang Pancasilais dan tidak sesuai dengan amanat pembukaan konstitusi yang mengakibatkan bangsa ini semakin tidak dewasa dalam berdemokrasi sehingga individu ya golongan the have orang kaya bisa membeli suara, bisa mencari posisi. Ya, saya tidak perlu bercerita lah di sini. Coba aja lihat anggota DPR itu. Ya, mohon maaf, bintang film pun jadi anggota DPR, tapi tidak tahu dia apa kerjanya. Perubahan infrastruktur kelembagaan MPR tidak lagi merupakan majelis tertinggi, tetapi sama kedudukannya dengan lembaga legislatif dan eksekutif. Selain itu putusan golongan ya, dirubah dengan DPD, Dewan Perwakilan Daerah, sehingga aspirasi dari utusan golongan tidak terakomodasi. Ya. Nah, saya mau sampaikan ini batasan umur. Ya. Kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 sama Undang-Undang Nomor 42 sama nomor 42 tahun 2008, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2014. Capres dan cawapres itu apa? Berusia sekurang-kurangnya 35 tahun. Nah, pada saat 2018, 2023 dibuatlah berusia paling rendah 40 tahun.
ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Untuk presiden dan wakil presiden di bawah 40 tahun, ya, mengabulkan permohonan. Jadi ada kemarin orang yang mengabulkan permohonan. Pemohon itu untuk sebagian menyatakan pasal 169, ya, huruf Q, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya, tentang pemilihan umum yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun. Ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimanai berusia paling rendah adalah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Ucap Ketua Mahkamah Konstitusi MK Anwar Usman membacakan putusan pada Senin tanggal sekian di ruang sidang pleno. Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, Mahkamah berpendapat pengisian jabatan publik, ya, itu presiden dan wakil presiden, ya, melibatkan partisipasi dan calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan dan pengawasan kebijakan nasional, terdapat jabatan publik syarat usia pencalonannya 40 tahun, presiden dan wakil presiden di bawah 40 tahun, ya, yang sama-sama dipilih melalui pemilu. Nah, inilah. Jadi anggota DPR 21 tahun. Sementara wali kota, bupati bisa 25 tahun atau gubernur bisa 30 tahun. Nah, ini yang menjadi masalah sekarang karena paradigma suka-suka. Mungkin anaknya dulu berumur muda, dibikinlah umurnya muda. Sekarang udah tua-tua, dibikinlah umurnya supaya tua. Ya, namun demikian terkait dengan jabatan presiden dan wakil presiden, meskipun juga dipilih melalui pemilu, namun karena terkait usia calon presiden dan wakil presiden merupakan bagian dari yang dimintakan pengujian konstitusionalitasnya. Maka jabatan presiden dan wakil presiden menurut batas penalaran yang wajar kurang relevan untuk disangkut pautkan dengan hanya syarat usia calon wakil presiden, gitu loh. Artinya presiden dan wakil presiden itu melalui pemilu dengan sendirinya telah syarat usia untuk jabatan presiden dan wakil presiden. Jadi ini yang menjadi masalah bagi kita sekarang. Jadi di sini dibilang apa? Artinya Pak Guntur juga melanjutkan jabatan-jabatan tersebut merupakan jabatan publik, terlebih lagi merupakan jabatan hasil pemilu yang tentu saja didasarkan pada kehendak rakyat karena dipilih secara demokratis. Jadi pembatasan usia 40 tahun semata-mata, ya, tidak saja menghambat atau menghalangi perkembangan dan kemajuan generasi muda dalam kontestasi pimpinan nasional, tapi juga berpotensi mendegradasi peluang tokoh figur generasi milenial yang menjadi dambaan generasi muda semua anak bangsa yang seusia generasi milenial. Nah, coba ini ya, konflik di antara kita ini coba disebabkan apa? Gibran dicalonkan sebagai cawapres. Umurnya masih 36 tahun. Gibran dianggap bocah ingusan. Gibran tidak berpengalaman, tidak mempunyai rekam jejak. Gibran anak haram konstitusi. Nah, kemudian berkembang lagi dinasti politik dan tidak beretika. Jokowi selaku pemimpin tertinggi katanya menghancurkan demokrasi, bahkan dituduh hancurnya atau rubuhnya demokrasi di bawah rejim pemerintahnya. Apa iya akan rubuh demokrasi? Nah, pada saat debat cawapres dituduh juga macam-macam, menggunakan 3 mic lah, tidak punya etika lah, kolonial lah, songong lah, sombong, ya kan. Giliran lewat jalan, katanya si Gibran lewat jalan tol karena dia anak presiden. Anak muda yang lain tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi cawapres. Pertanyaan sekarang, kenapa cawapres dari partai lain tidak menunjuk anak muda, milenial jadi wakilnya? Jadi salah siapa? Bahkan ada rencana Presiden Jokowi mau dimakzulkan. Ini nanti kapan kita bahas lah. Apakah rencana ini konstitusional dan bagaimana prosesnya? Jadi seperti kemarin lah, tidak beretika katanya. Karena debat kemarin itu kan debat cawapres, dia anak muda. Tapi orang
orang tidak melihat, seharusnya tidak melihat dia anak muda. Statusnya sama dalam debat itu. Mau muda pun, mau tua pun, cawapres. Ya kan? Nah, ini jadi paradigma baru lagi itu. Nah, salah satu tugas Mahkamah Konstitusi adalah mengadili undang-undang dengan cara mengujinya. Apakah undang-undang itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945? Dalam hal ini siapa saja boleh mengajukan permohonan. Karena kita mau menyelenggarakan pemilu, ada yang berkehendak menguji pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu yang mengatur persyaratan capres dan cawapres, yaitu usia itu paling rendah 40 tahun. Jadi karena inilah kan paradigma berubah-ubah. Tadi sudah saya sampaikan, ada 3 undang-undang yang menentukan 35 tahun. Ya kan? Ada juga yang mengatur DPR cukup 21 tahun, gubernur 30 tahun. Ya kan? Nah, ini kan nggak benar kalau menurut saya. Karena itu tidak diatur di Undang-Undang Dasar 45, nggak ada. Semua orang berhak gitu loh. Nah, MK dalam ini ya amar putusan boleh menambah perasa formal normal sejak tahun 2020. Jadi peraturan MK nomor 2 tahun 2021 pasal 73 mengatur bahwa boleh membuat amar putusan dengan perasa baru apabila diperlukan. Jadi salah ke MK, maka tidak ada yang dilanggar perubahan undang-undang MK itu. Siapa yang buat adalah DPR, tentu bersama Presiden. Lalu MK menjalankan itu dengan membuat peraturan MK. Semua adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada yang dilanggar dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tidak mengatur, ya di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu tidak mengatur berapa usia seorang calon presiden dan wakil presiden. Pada pasal 20B ayat 3, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Artinya seorang anak muda sepanjang dia memenuhi syarat memiliki hak memperoleh kesempatan dalam pemerintahan. Tidak disebut pemerintahan tingkat mana, berarti semua tingkat termasuk capres dan cawapres. Berdasarkan pasal 28D ayat 3 itu, dengan demikian pasal 169 ini yang mengatur paling rendah 40 tahun. Tidak lagi berkekuatan hukum yang mengikat. Jadi nggak harus 40 tahun. Itu kan karena peraturan setiap pemilu berubah. Ya. Nah, bahwa putusan MK itu final. Tidak ada yang bisa banding, ya kan? Jadi atau final. Berarti apa yang diputuskan nomor 90 MK adalah final dan mengikat. Jadi otomatis mengikat seluruh wilayah. Itu berarti Q pasal 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 97 itu otomatis berubah. Itulah menjadi dasar KPU untuk menetapkan capres dan cawapres. Ya, sesuai prosedur usulan dari partai-partai politik. Tidak ada masalah semua itu. Sudah sesuai ya dengan setiap bangsa yang ingin tahu. Mengapa disebut cacat? Pasal mana yang dijadikan alasan kalau soal melanggar etik? Karena untuk mengadili norma ya mengikat seluruh rakyat. Jadi tidak ada relevansinya. Nah, Gibran itu secara umum tidak ada masalah. Negara bangsa hanya berharap seorang Gibran harus bisa menunjukkan kapasitasnya, karakter dan kompetensinya sebagai pemimpin yang dibutuhkan rakyat dan bisa membuktikan sebagai generasi muda mampu untuk memimpin bangsa sesuai amanat pembukaan konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Ya, biar tua-tua pun kalau nggak bisa menjabarkan konstitusi Undang-Undang Dasar 45, mau jadi apa? Buktinya. Nanti mungkin ada pertanyaan, di mana dilanggar konstitusi Undang-Undang Dasar 45? Nantilah kita. Nah ini ya, ini konflik sesama ada bangsa, among the people ini sudah terjadi sesama agama, antar agama, suku, antar suku, ya kan? Antar ras, antar golongan yang kita kenal dengan paradigma SARA. 5 karakteristiknya. Sasaran akhir yang ingin dicapai dari konflik sedang berubah untuk merebut kekuasaan.
bukan merebut wilayah lagi. Konflik di antara rakyat sesama anak bangsa. Konflik cenderung tak habis-habisnya. Kalau begini terus, mana ada Indonesia akan damai terus? Akan terus berjalan terus. Ya, pada tiap kesempatan ditemukan penggunaan senjata lama. Udahlah, mau pakai batu kek, mau pakai pisau kek, mau pakai pedang, segala macam lah muncul. Sebagian besar adalah aktor bukan negara. Jadi yang terjadi sekarang proxy conflicts among the people. Nah, inilah. Nah, ini ada lagi kehadiran paradigma, kebijakan, dan strategi tatanan dunia baru, New World Order, yaitu proses penyatuan secara global yang mengakibatkan kepentingan geopolitik Indonesia berada dalam pusaran pergeseran paradigma kepentingan geopolitik global. Sesuai dengan prinsip-prinsip paradigma bahwa dampak dari suatu pergeseran paradigma akan menimbulkan benturan atau konflik. Kesuksesan di masa lalu tidak memberikan jaminan. Akan menimbulkan beban yang harus dipikul. Artinya terjadi konflik, pertarungan antara kepentingan geopolitik global dengan kepentingan geopolitik nasional. Inilah yang tak pada kita pasdai. Indonesia berada di pusaran paradigma kebijakan dan strategi global. Tatanan dunia baru. Who control the world? Nah, sasaran akhirnya dari the goal is one word adalah apa? Government, economy, military, society, religion, finance system. So the world more unstable, dibuatnya lah dunia ini semakin tidak unstable, unsecure, unmorality, uneconomically. Ya, jadi situasi ini di seluruh dunia, ya, tidak terkecuali Indonesia sedang berlangsung proxy war between nation state dengan nation state dengan state, proxy war between state actor dengan non state actor, proxy conflict among the people, konflik sesama anak bangsa. Mari kita lihat bagaimana caranya mereka. Ini ya, di pusaran paradigma. Tadi udah saya katakan, globalisasi itu merupakan gerakan dari suatu kepatuhan, ketaatan, ya. Globalization is a movement of conformity terhadap kebijakan aturan global, global policy. Globalisasi datang tidak dengan sang pengatur seperti tadi, tapi ia datang dengan aturan. Globalisasi come without a ruler, but it's come with a ruler. Kehidupan berbangsa bernegara di berbagai belahan dunia, tidak terkecuali Indonesia, sedang mengalami era dunia baru yang sedang berubah. New era in changing world. Akibat munculnya paradigma global. Ya, konsep kebijakannya apa? Ini, satu dunia, satu pemerintahan, satu agama, satu budaya, satu sistem ekonomi, ya, satu sistem finansial dan ekonomi. Kita bisa merasakan sekarang, pelan tapi pasti akan menuju ke sana. Kalau kita tidak siap, nah ini di pusaran paradigma. Jadi kebijakan global merupakan penekanan terhadap ketaatan pengakuan terhadap suatu sistem yang sama. Global policy in the world today is the pressure to conform to the one system. Jadi kalau kita tidak mau, ya get out, gitu aja. Jadi tujuan utamanya ada tadi itu bangsa, all nation, perkumpulan masyarakat, all society. Jadi perkumpulan masyarakat kita lihat sekarang ada kelompok ini, ada kelompok ini, ada kelompok ini. Kemudian orang, all the people, ada kebudayaan juga, all culture, all people, komunitas himpunan masyarakat setempat atau bangsa, all community. Nah, harus taat dan mengakui kebijakan tersebut. Get in line or get off. Jika tidak taat dan mengakuinya akan berhadapan dengan berbagai ancaman. Oke, bagaimana dia menghancurkan suatu negara? Melalui finance, food, film, fashion, ya, fantasi, dan sebagainya. Tapi kita lihat di sini. Nah, lembaga keuangan, industri logistik, industri penyebaran candu, narkoba, miras, dan rokok. Ini tahap pertama, dia buat seperti itu. Industri senjata. Udah itu konflik lagi antara ideologi dengan konstitusi. Inilah yang sedang kita alami. Ya,
Kemudian yang kedua, tahap kedua, kendalikan tatanan dunia baru. Ciptakan revolusi nasional. Nah, ini sudah di Indonesia ini sudah bermacam-macam diupayakan sama kelompok-kelompok tertentu, people power lah, apa segala macam. Ya, ciptakan rekayasa separatisme dan disintegrasi. Ciptakan revolusi seks, rusakkan keluarga, ya kan? Membuat aliran-aliran sesat, membuat kuasai senjata biologis virus, ya, senjata cuaca, pemusnah massal. Ini sudah terjadi. Promosikan sekularisme agama baru dan masa depan. Yang paling jelas inilah promosikan multipartai. Indonesia sekarang udah berapa partainya itu? Nah, partai di Indonesia saat ini pemilu jumlahnya 24 kalau nggak salah ya, yang ikut pemilu. Nah, baiklah. Ini, kalau kita mau lihat ya, ada proses penyatuan global, ingin merubah pemerintahan yang bersifat nasional, ya. Tapi nanti biar tanya jawab lah ya, karena udah waktunya sudah terlambat ini. Nah, inilah yang paling parah, perubahan perundang-undangan, deregulation, ya, perubahan pembagian wilayah, deteriorization, ya kan, perundang-undangan tentang pembentukan institusi baru. Institusi baru, coba lihat, kita ini provinsi aja semakin lama semakin banyak. Sasarannya adalah menciptakan rasa tidak aman, tidak stabil, insecure dan instability di segala aspek kehidupan. Cobalah Papua yang jumlah penduduknya sedikit aja udah berapa provinsi sekarang di sana. Nah, ini tidak disadari bahwa kita akan mengalami konflik di mana-mana, ya kan? Ini. Nah, Pak Paul, kita cukup sampai di sini dulu ya.